Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, mulai dari TOEFL, IELTS, vocabulary, kemudian tips belajar bahasa Inggris. Ada 520 video di channel ini, gratis ya, sebagian berbayar. Hanya 20.000 per bulannya, bisa di stop kapan saja. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi selama 22 tahun. Pengalaman mengajar saya 27 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan yang jelas ijazah saya asli di Flinders. Kemudian saya penulis 20 buku ya. Ini salah satunya bestseller di Gramedia, sudah habis eh, di mana? Di Shopee juga habis. Nah, tapi yang bagi ikut kursus saya, yang saya punya kursus nanti akan dapat gratis berupa PDF. Kursusnya tiap bulan ada ya. Tanggal 5 sampai tanggal 24 setiap malam 90 menit selama 20 kali pertemuan. Keterangan lebih lanjut silakan hubungi WhatsApp WA di profil saya. Nah, mari kita lanjutkan ada di materi buku Longman bukan introductory ya, ini lanjutannya preparation course. Judulnya invert. Kemarin kita juga bahas invert yang skill 15. Kalau itu invert untuk kalimat kata tanya, untuk kalimat tanya. Kalau ini invertnya untuk subjek dan verb yang dibalikan. Invert itu artinya pembalikan dengan ungkapan tempat. Apa maksudnya ini dia? Jadi salah satu yang soal agak sulit untuk TOEFL itu adalah soal invert ini. Katanya di sini sesudah ungkapan tempat, subjek dan verbnya kadang-kadang dibalik dalam bahasa Inggris. Ingat, kadang-kadang ya, tidak selamanya. Ini bisa terjadi dengan sebuah kata, ungkapan tempat seperti here, there, nowhere. Misalnya ini, here is the book that you lend me. Ini verbnya, ini subjeknya the book. Ini ungkapan tempat. Jadi kalau ada here di depan, sebetulnya ada pembalikan. Walaupun kebanyakan kita anggapnya ya subjeknya adalah here. There are the keys that I thought I lost. Ini kalau diteruskan subjek verb. There are berarti ini verbnya, ini subjeknya, ini konektor, ini subjek kedua, verb kedua. Nowhere have I seen such a beautiful weather. Ini adalah ungkapan tempatnya, kemudian ini verbnya terlebih dahulu baru subjek. Jadi terjadi pembalikan. Subjek di belakang, verbnya di depan. Nah, kadang-kadang subjek bisa juga dibalik sesudah frase OP ya, sudah OP. Kalau kita menyebutnya dulu OP, objek preposition atau frase preposisi yang mengungkapkan tempat. Misalnya, in the closet are the clothes that you want. Sepintas lalu ini OP, nggak bisa sebagai subjek. Ini verbnya. Subjeknya di belakang. Ini konektor, ini subjek kedua, ini verb kedua. Jadi sesudah ini ungkapan tempat, OP yang ada tempatnya, maka verb dulu baru subjek. Around the corner is Sam's house. Ini around the corner sebetulnya OP, kemudian ini verb, lalu subjeknya Sam's house. Beyond the mountains lies the town where you will live. Ini OP tadi, atau boleh disebut juga frase profesional preposisional ya. Ini verbnya, kemudian ini subjeknya. Jadi ini terjadi pembalikan. Nah ini kadang-kadang agak bingung, ini kan bukannya OP, OP kan nggak bisa sebagai subjek. Memang nggak bisa sebagai subjek dia. Makanya subjeknya di belakang. Nah, it is important and a bit difficult to understand. Katanya penting tapi agak susah juga dipahami untuk memahami subjek dan verb yang akan dibalikan sesudah ungkapan tempat di awal kalimat. Only when the place expression is necessary. Jadi ini terjadi jika diperlukan untuk melengkapi kalimat. In the forest are many exotic birds. Ini OP-nya, ini verb-nya, ini subjeknya. Nah, tetapi in the forest yang sama itu fungsinya sebagai kata tambahan saja.
Dihilangkan juga nggak apa-apa. I walk for many hours. Ini subjek, ini verb. Nah, itu yang harus ada dipahami. Ini halaman berapa tadi? Halaman 113. Nah, jadi kapan kita dibalikan jika memang harus? Nanti lihat pilihan jawabannya. Nanti langkah menjawab nanti saya beritahu. Ini contohnya. On the second level of parking lot bla bla bla. Ini OP. Yang dibutuhkan subjek dan verb. Harusnya kan kayak gitu ya. Nah, mana subjek dan verb? Ini verb, ini verb, ini adjektif ya. Nah, ini subjek dan verb. Tetapi subjek dan verb ini janggal bentuknya. Coba deh perhatikan. Some empty stall are. Kalau ada are, mestinya ada objek sesudahnya. Ini nggak ada, berarti dia salah. Kalau dia salah, berarti ini OP yang terjadi pembalikan. Kalau dia pembalikan, nggak bisa kayak gini subjek verb, tapi verb dan subjek. Maka jawabannya ini, some empty stalls. Ya, seperti bukunya bilang tadi, kadang-kadang agak ya sulit ya untuk memahami, tapi insya Allah bisa. Nah, ini penjelasannya ketika keterangan tempat itu di depan, itu harus perlu, maka subjek dan verbnya harus dibalikan. Maksudnya kalau dihilangkan, dia makna kalimatnya kan aneh. In the classroom were some all desks. Kalau ini tidak ada, were some all kan aneh jadinya. Jadi terjadilah pembalikan. Jadi OP di belakang, ini verbnya, ini subjeknya. In the classroom were some all desks. Kalau ada di ini perlu. Jadi dia menjadi uh, objek atau kata tambahan. Nah, ketika dia merupakan keterangan tambahan saja, tidak ada informasi yang dibutuhkan, artinya kalau nggak ada dia nggak ada masalah, maka dia tidak dibalik. Kalau ini dihilangkan, janggal kalimatnya. Tapi kalau ini ada, nggak ada masalah. Sebaliknya, in the classroom, kata yang sama dalam kalimat ini, in the classroom I studied very hard. Ini subjeknya, ini verbnya, nggak ada masalah. Berarti ini fungsinya ekstra, sedangkan ini fungsinya sangat penting, perlu, nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada jadi aneh kalimatnya. Bayangkan kalimatnya were some old days. Atau kalaupun dibalik some old days were, nggak jelas. Beberapa meja lama itu adanya di ruangan kelas. Sedangkan ini nggak ada pun nggak ada masalah. Kalau dia OP ini merupakan cuman kata tambahan yang tidak terlalu penting, maka dibuang pun nggak ada masalah. Kalau dibuang dia nggak ada masalah, berarti urutannya subjek dan verb seperti biasa. Nah, mari kita lihat exercise 16 halaman, bentar ya, 134. Nah, kenapa dia benar? In front of the house were some giant tree. Ini karena dia ekstra. Harus ya. Apa bedanya kata-kata yang digunakan ekstra dan harus, kita gitu aja ya. Ini harus bukan ekstra. Ini verbnya, ini subjeknya. The big house is on the corner. There a big house. Ini ada there di depannya, lalu subjek verb nggak bisa. Kalau ada there di depan berarti verbnya di depan juga, baru subjek. Harusnya there is a big house on the corner. Number three, in the cave was a vast treasure of gems and jewels. Ini OP, ini verb, ini subjeknya. Sama dengan ini, harus ada dia. Berarti correct. To the north, the stream is that the settler will have to cross. Ini ada OP-nya, ini subjek kedua, ini, sorry, konektor, subjek kedua, verb kedua. Kalau kita perhatikan, ini to the north harusnya to be dulu. Jadi verb dulu baru subjeknya. Harusnya to the north is the stream. Incorrect ya. Kemudian number five, around the corner are the office that you are typing. Bentar. Ya ini salah ya. Sorry saya ngetik sendiri, tidak ada asisten. Around the corner ini OP-nya. Kemudian ini verb-nya, ini subjeknya, ini konektor, ini subjek dan verb. Udah benar. Karena memang kita butuh ini. Karena kalau tidak ada apa namanya around the corner kalimatnya janggal.
At the Italian restaurant was the food too spicy for my taste. Nah, apakah ini perlu? Nah, nomor 6 ini harusnya apa? Ini tidak perlu ya, karena mestinya subjeknya dulu. The food was too spicy for the taste. Ini nggak perlu dibalik. Jadi incorrect. Nowhere in the world farmers can grow such delicious food. Ini nomor 7, itu juga salah. Nowhere di depan berarti kalau ada kata nowhere, ada there, ada here tadi, berarti verb dulu baru subjek. Ini verbnya harusnya can dulu. Nowhere can in the world farmers. Nowhere in the world ya can farmers can grow. Farmer grow. Jadi can-nya harusnya di sini. Incorrect. In the yard the two trees are that. Ini juga salah. Ini konektor merangkap subjek. Ini verb. Ada yang janggal. In the yard the two trees are. Kan agak janggal ya. Jadi dia harus dibalik berarti. Around the recreation hall and down path are the tents where we will be staying this week. Ini dia. Karena ada OP, ini ada verbnya, ini subjeknya, ini konektor, subjek dan verb. Jadi nomor 9 itu correct. In the apartment next to mine, a family was that a lot of pets. Nah, ini sebetulnya kan ekstra ya, nggak perlu. Jadi kalau begitu ya family was. Kan janggal ya family was. Harusnya ya was a family. Oh, sorry. Harusnya was family dibalik. Jadi verb dulu, baru subjek, kemudian konektor, subjek, verb. Karena kalimatnya janggal. In the apartment next to mine, a family was. Harusnya was a family. In the apartment next to mine was a family. Berarti ini incorrect. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Ada 520 video lebih ya. Nah, jadi bisa ikut kursus yang paling murah 20.000 berlangganan atau beli video di website saya yantotanjung.com 19 video bisa diakses kapan saja, ada pretest, post-test dan tes simulasi serta dapat sertifikat. Oke, thank you, see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.